Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Rahman dengan NIM 1930901142 dari kelas Psikologi Islam 4. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Dr. Muhammad Uyun MSI. Pengantar psikologi pendidikan pada negara yang berkembang ataupun negara maju, pendidikan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari perilaku masyarakat atau wali siswa mencarikan sekolah atau universitas yang bermutu bagi anaknya. John Dewey menawarkan konsep pendidikan progresif yang terkenal di Amerika Serikat. Istilah pendidikan progresif menggambarkan adanya situasi kebalikan dari kenyataan yang ada pada saat ini. Sekarang ini dulu dianggap sebagai seorang dewa yang serba bisa dan mampu dengan demikian siswa bertindak pasif hanya menerima apa yang diberikan oleh sang guru. Pendidikan progresif sebaliknya, bahwa siswa merupakan atau student center, bahwa semua bergantung pada siswa. Guru di sini hanya bertindak sebagai pelayan atau fasilitator bagi siswa. Dengan adanya kenyataan ini, John Dewey ingin mengubah situasi semacam itu dengan jalan memberikan kesempatan siswa secara perorangan dengan mandiri. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, memberikan motivasi dan bukan perintah. Ini berarti memberikan tujuan yang dapat menjelaskan arah kegiatan belajar yang merupakan kebutuhan pokok siswa. Yang keempat, mengikut sertakan siswa di dalam setiap aspek kehidupan sekolah, misalnya mencakup pengajaran, administrasi, dan bimbingan. Yang terakhir, menyadarkan siswa bahwa hidup itu dinamis karena itu administrasi dan bimbingan. Yang terakhir, menyadarkan siswa bahwa hidup itu dinamis karena itu siswa dihadapkan dengan dunia yang selalu berubah dengan kemerdekaan berkreativitas, orientasi kehidupan pada masa depan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari ilmu psikologi dan merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang tingkah laku manusia dalam proses belajar mengajar, memiliki hubungan yang erat dengan ilmu mengajar. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu jiwa atau pendidikan juga merupakan suatu tuntutan bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan. ISAN 2016. Pengertian prestasi belajar. Menurut Winkel tahun 1997, belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif yang dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersikap relatif, konstan, dan berbekas. Adapun pengertian lain, Depdikbud merumuskan pengertian prestasi belajar pada tahun 1994, yaitu sebagai hasil yang dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang siswa. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran
yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar pada umumnya dapat diperoleh karena adanya evaluasi dari pihak guru dalam waktu-waktu tertentu. Adapun penggunaan dari prestasi belajar ini dapat sebagai petunjuk tentang kemampuan siswa untuk menguasai bahan pelajaran yang dipelajarinya selama di sekolah. Pengukuran prestasi belajar. Menurut Arkunto 2006, pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. Yang kedua, tes formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa yang terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Dalam tes ini digunakan pada akhir pelajaran. Dan yang ketiga adalah tes sumatif, adalah suatu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pembelajaran sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar dan dilaksanakan setiap akhir semester. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Menurut Sujana tahun 1962 mengelompokkan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama adalah faktor siswa. Keberhasilan dan kegagalan belajar sangat tergantung pada siswa itu sendiri. Surya Brata menyatakan ada 2 faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi siswa, yaitu faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen, internal siswa. Menurutnya ada 2. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor ini antara lain A, faktor intelijensi, yaitu bagaimana kemampuan dan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Dan yang B, faktor intelektual, seperti motivasi berprestasi, sikap, kebiasaan belajar, minat, perhatian, dan bakat. B. Faktor guru atau pengajar. Menurut Winkel tahun 1986, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah guru atau pengajar. Pengajar melaksanakan aktivitas pengajarnya, sehingga proses belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Kemampuan belajar dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kepribadian, pengalaman, motivasi mengajar dalam mengajar juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar. C. Faktor sarana dan prasarana. Di sini faktor sarana dan prasarana juga tidak bisa diabaikan sebagai proses untuk mencapai keberhasilan belajar, karena prasarana yang baik seperti ruangan yang sejuk, bersih dan rapi sangat mendukung baik anak didik maupun pendidik untuk bersemangat dan paham dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. D. Faktor penilaian. Faktor penilaian juga dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan antara guru dan siswa. Dalam aktivitas proses belajar mengajar, fungsi penilaian dapat meningkatkan hasil belajar, dan apabila ada kekurangan bisa menjadi bahan kajian ulang untuk tahap berikutnya. Yang ketiga ialah prestasi belajar siswa. Di sini saya menjelaskan tentang prestasi belajar. Merupakan penguasaan ilmu pengetahuan siswa terhadap materi yang telah
dipelajari. Prestasi belajar ini dapat dicapai pada saat dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa atas berbagai hal yang telah dipelajarinya semasa di sekolah. Dengan demikian akan tergambar pencapaian program secara menyeluruh. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.